Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Budi Nuraini dengan NIM 20101088 kelas S1 Bachelor 8A. Di sini saya akan memaparkan tugas besar Sistem Komunikasi Satelit dengan judul Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Satelit Geostasioner dalam Mendorong Perkembangan Telekomunikasi di Indonesia. Topik yang akan kita bahas yaitu ada 3, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang dan rumus masalah. Bab kedua ada pembahasan mengenai tinjauan teori, kajian dan analisis. Yang terakhir itu ada penutup berisi kesimpulan. Masuk pendahuluan, yang pertama itu adalah latar belakang. Kebutuhan akan adanya kemudahan komunikasi untuk pembangunan dan modernisasi telah disadari semenjak lebih dari 27 tahun yang lalu dengan diluncurkannya satelit komunikasi domestik, yaitu satelit Palapa. Pada tahun 1976, seiring dengan kemajuan teknologi, pemanfaatan satelit tidak hanya sebagai sarana komunikasi dan telekomunikasi, tetapi berkembang untuk banyak hal. Bahkan perkembangan dunia ilmu pengetahuan terjadi karena peran satelit sebagai penyedia data cuaca global ataupun juga sebagai alat pembantu navigasi di seluruh permukaan bumi atau Global Positioning System. Pemanfaatan satelit untuk kegiatan ini menggunakan satelit orbiter rendah. Pemanfaatan orbit geostasioner atau GSO sebagai dasar teknologi informasi di era ini telah menjadi suatu keniscayaan. Kehidupan masyarakat modern saat ini sangat bergantung pada teknologi antariksa yang mampu memanfaatkan satelit yang ditempatkan di GSO. Sehingga masyarakat modern memang sudah tidak bisa lagi dipisahkan dari penggunaan satelit komunikasi ini. Sampai saat ini masih dikembangkan sebagai alternatif teknologi komunikasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi dan informasi yang bisa dimanfaatkan seluruh dunia. Yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, terbatas ketersediaan dan ketidakseimbangan distribusi infrastruktur telekomunikasi dan informasi. Yang kedua, belum adanya penggunaan teknologi telekomunikasi alternatif. Dan yang terakhir, keterbatasan dana pembangunan infrastruktur komunikasi dan telekomunikasi. Tinjauan teori. Satelit geo merupakan satelit yang pada kondisi ideal akan memiliki inklasi dan eksentrisitas 0 serta berada pada posisi yang tetap di angkasa. Satelit geo memiliki periode orbit yang sama dengan periode revolusi bumi, sehingga satelit ini akan selalu berada di atas tempat yang sama pada permukaan bumi. Satelit komunikasi dan satelit cuaca sering diorbitkan pada orbit geostasioner. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan satelit geo. Berdasarkan tinggi dari permukaan bumi, orbit satelit bisa dibagi menjadi 3 kategori, yaitu satelit orbit rendah, menengah, dan geosinkron. Satelit orbit rendah memiliki ketinggian antara 500 sampai 2000 km dengan laju edar 27.000 km per jam. Dengan satelit berada pada satu titik pengamat mencapai 15 menit, berbeda sekali dengan satelit geosinkron yang akan selalu berada di atas satu titik. Pada perawatan satelit yang digunakan oleh suatu organisasi, baik itu negara maupun pihak swasta. Pemanfaatan satelit geostasioner walaupun memiliki banyak keuntungan, tetapi juga memiliki banyak tantangan. Kendala yang ada baik secara administrasi maupun karena desakan kebutuhan akan komunikasi yang lebih baik. Karakteristik umum satelit geostasioner. Yang pertama, satelit dapat melihat siklus harian, siang, dan malam yang terjadi di permukaan bumi secara terus-menerus. Yang kedua, satelit dapat digunakan untuk komunikasi dengan penguatan sinyal yang tinggi. Yang ketiga, waktu kejadian yang terdeteksi bisa diperoleh dengan akurasi yang sangat tinggi. Berikut ada kajian dan analisis untuk satelit dengan ketinggian orbit rendahnya itu 500 sampai 2000, orbit menengahnya itu 10.000 sampai 20.000, yang geosinkron itu 36.000. Laju edarnya orbit rendah 27.000, orbit menengah 19.000, geosinkronnya 11.000. Berdasarkan lama berada di atas suatu lokasi, untuk orbit rendah itu ada 15 menit, orbit menengah itu 2 sampai 4 jam, geosinkronnya itu selalu berada di atas satu lokasi. Properti umum satelit geostasioner seperti terlihat dari gambar selalu berada pada satu lokasi di permukaan bumi. Satelit ini bisa saja bergerak dengan bidang orbit terinklasi terhadap ekuator bumi.
yang secara khusus jika inflasinya nol disebut dengan satelit geostasioner. Indonesia berada pada bidang akuator bumi. Sebuah satelit benar-benar dalam posisi geostasioner tidak memerlukan adanya tracking, tapi secara almiah posisi geostasioner tidak dapat tercapai. Penentuan lokasi satelit geostasioner telah ditentukan oleh lembaga internasional yang menangani telekomunikasi yaitu ITU dan telah beranggotakan 160 negara. Jarak minimal 225 km dianggap sebagai jarak yang aman untuk menghindari interferensi sinyal. Bidang orbit satelit ini tidak mendapatkan regulasi secara khusus karena lintasannya bisa dipilih di posisi manapun dan pergerakannya yang cepat, sehingga gangguan sinyal antara satu satelit dengan yang lain bisa diminimalisir. Pilihan ini tidak menyebabkan penyediaan komunikasi menjadi lebih efisien. Pergerakan satelit yang tepat terhadap satu titik di bumi menyebabkan dibutuhkan lebih dari satu satelit untuk satu titik pengamat di bumi pada penerimaan sinyal jangka panjang. Antena penerima di bumi juga harus dirancang untuk bisa menerima sinyal dari arah pengirim yang lebih besar karena pergerakan satelit yang cepat. Ditambah lagi karena munculnya efek Doppler. Melihat keterbatasan dari semua pilihan yang ada, satelit geostasioner masih menjadi alternatif yang lebih baik pada pemanfaatan komunikasi dan berbagai aspek yang lain, baik ilmiah maupun komersial di masa mendatang. Masuk ke kesimpulan. Pemanfaatan satelit geostasioner yang pada awalnya berperan sebagai sarana komunikasi khususnya di Indonesia yang secara geografis terbagi menjadi pulau-pulau ternyata memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Pemanfaat satelit geostasioner bisa memberikan manfaat baik secara komersial yaitu dengan tersedianya sarana komunikasi yang lebih mudah, efisien, dan efektif. Kebutuhan akan satelit geostasioner juga mendorong kemajuan teknologi kedirgantaraan, baik dari segi pemilihan orbit maupun bidang pendukung, peran elektronika, maupun pemanfaatan sumber energi. Juga memberikan pandangan lebih dalam mengenai pemahaman teknologi, baik dari segi cuaca maupun mitigasi bencana. Terima kasih. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.